setiap hari di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kami. Hadirat Tuhan menyegarkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Dan firman Allah yang hidup terus memperbaiki hidup kami, menyadarkan kami, menolong, menuntun setiap kami pagi hari ini. Kami terus membuka hati kami untuk firman Allah dan Roh Kudus memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawati setiap kami lewat firman dan Roh-Mu. Baik lewat doa-doa yang akan dinaikkan. Segala perkara diselesaikan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang kami kasih di dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat kebersamaan dengan saudara mengikuti doa pagi ini dan sudah mengikuti dari awal menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan dengan firman dan Roh Kudus pagi hari ini. Saya percaya saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan akan memberi tuntunan, memberi kekuatan, pertolongan bagi setiap kita. Puji Tuhan, dan kami terus mengingatkan saudara supaya saudara terus menyalakan notifikasi saudara dan juga membagikan, ya. Saudara jangan malu-malu untuk membagikan link Maranatha dan Pasar Bali. Saudara jangan segan-segan, ya. Tolong bagikan sebanyak mungkin supaya banyak saudara-saudara kita yang diberkati Tuhan, yang dikuatkan dan lebih lagi diberkati. Sudah diberkati, tapi Tuhan mau lebih lagi berkati setiap kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saudara-saudara kita, supaya nama Yesus dipermuliakan dan ditinggikan. Pagi hari ini kita lihat Alkitab kita, dan saya kasih judulnya bergantung kepada Roh Kudus. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari selalu ada tantangan dan ujian bagi setiap kita, pencobaan, ya, dan berbagai macam persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak bergantung kepada Roh Kudus, ya, maka hidup kita dalam bahaya dan bisa berakhir sia-sia. Kita bisa melakukan hal yang jahat, ya. Rencana-rencana jahat, hal-hal yang jahat, dan kita bisa juga dalam bahaya, dalam ancaman iblis, dan kita bisa dibunuh dan binasakan. Tapi kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Coba kita lihat Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-5. Sampai ayat yang ke-7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis, ya, roh-roh jahat, dosa,
Kita lihat ini hal yang sangat membahayakan hidup orang percaya, hidup manusia. Ya. Jika kita membiarkan hati kita ini panas oleh karena mungkin ada perkataan orang yang membuat saudara tersinggung, atau ada hal yang tidak tercapai di dalam hidup saudara, atau mungkin karena ada iri hati dan lain-lain sebagainya yang membuat hati orang tersebut menjadi panas. Dan ada rencana jahat yang akhirnya membunuh saudara. Rencana jahat membunuh. Ini pekerjaan roh jahat yang ada di dalam hidup manusia. Jangan sampai ini menguasai hidup kita. Entah itu saudara sebagai orang percaya, baik sebagai anak Tuhan, ya sebagai anak Tuhan, orang percaya, anak Tuhan, dan juga sebagai pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Jangan sampai ini juga menguasai hidup kita. Jangan sampai ini ada dalam hidup kita. Hati kita panas, muka kita muram, dan ada rencana-rencana jahat di hati kita. Yang akhirnya bisa membunuh. Sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, sekalipun saudara dipakai Tuhan luar biasa, kita juga terus menjaga hidup kita, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Siapapun saudara, kita tidak luput dari pergumulan, persoalan kehidupan. Bahkan iblis selalu ingin membunuh, mencuri dan membinasakan umat manusia. Selalu. Karena itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Jangan sampai kita merasa diri kita ini sudah paling kuat. Tapi kita terus berjaga-jaga dan berdoa, jaga hati kita. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Dan membuat juga kita bisa sakit, saudara. Bukan cuma membunuh, tapi kita bisa sakit. Orang yang hatinya panas, mukanya muram. Ada rencana jahat, bisa dia menjadi sakit, mati dan binasa. Mari pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini salah satu contoh saja, salah satu contoh. Kalau kita biarkan dosa menguasai hidup kita, ya. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Engkau harus berkuasa atasnya. Jangan sampai dosa itu menguasai hidup kita. Jangan sampai virus ini yang menguasai seluruh hidup kita. Tapi kita yang harus mengontrol. Bukan kita yang dikuasai. Harus kita dipimpin, hiduplah oleh Roh Kudus. Katakan haleluya. Katakan haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan menolong setiap kita. Karena itu tidak cukup hanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, oh saya sudah orang Kristen.
Saya sudah orang percaya kepada Tuhan. Saya sudah bertobat. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah penuh Roh Kudus. Saya pasti aman. Saya sudah melayani Tuhan. Saya khotbah tiap hari. Saya ada di dalam gereja. Saya tinggal di dalam gereja. Setan tidak mungkin bisa ganggu hidup saya. Ya, memang dia tidak bisa menguasai hidup kita selama kita tidak memberi kesempatan kepada iblis. Tapi pekerjaannya, kita harus tahu dia selalu mencobai. Jangankan saudara, Yesus pun dicobai oleh iblis. Jangankan saudara. Mungkin saudara penginjil, mungkin saudara gembala, mungkin saudara pelayan Tuhan yang aktif di gereja. Mungkin saudara yang tiap hari usir setan. Tapi iblis selalu ingin, dia mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan saudara. Karena itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Lawan dia. Dia selalu menawarkan hal-hal yang indah. Sepertinya dia yang punya segala-galanya. Menawarkan hal-hal yang indah dari dunia ini. Padahal setan itu bukan pemilik dunia ini. Yang punya surga dan juga bumi segala isinya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Yesus telah diberikan kuasa atas surga dan juga bumi ini. Katakan haleluya. Katakan amin. Jadi jangan saudara juga sampai tertipu bahwa dunia ini milik setan. Kita ditaruh oleh Tuhan di sini untuk meluaskan kerajaannya. Walaupun nanti kita akan tinggalkan dunia ini, tapi di sini ada hartanya Tuhan, ada mutiara-mutiaranya Tuhan. Katakan haleluya. Dan Tuhan Yesus ingin meluaskan kerajaannya di muka bumi ini. Saudara bisa lihat bersama-sama dengan saya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Tadi saya katakan bahwa jangankan saudara, Yesus saja dicobai oleh iblis. Memang kerjanya begitu. Kerjanya dia mencobai setiap hari. Ya. Ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dicobai. Ini Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Menjalankan misi penyelamatan umat manusia di muka bumi ini. Jelas tugasnya. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini dari dosa. Melaksanakan kehendak Allah, kehendak Bapa di surga di muka bumi ini. Melaksanakan kehendak Bapa di surga. Dia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saat dia dibaptis, melaksanakan kehendak Allah. Dalam Injil Matius pasal yang ketiga, Roh Kudus turun di atas Yesus. Dan dalam Lukas pasal yang keempat ini, firman Tuhan mencatat, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari
lamanya dan dicobai iblis. Ya. Dan supaya tidak gantung, ya Yesus dicobai iblis, tapi Yesus tidak jatuh, tidak tertarik, tidak tergoda oleh tawaran-tawaran yang diberikan oleh iblis. Yesus menang. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan amin. Iya. Sampai akhirnya di ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Dan lihat, dan menunggu waktu yang baik. Mundur. Dan menunggu waktu yang baik. Iblis tidak berhenti. Dia pikir dia mau menang, saudara. Dan iblis terus mempengaruhi manusia. Menolak Yesus, membunuh Yesus. Walaupun Yesus mati bukan karena dibunuh oleh manusia, tapi dia mati karena dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Katakan haleluya. Yesus bergantung kepada Bapa di surga dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup kita juga harus demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap hari saya katakan iblis, dosa, iblis menggoda, mencobai dosa, mengintip setiap hari. Yang membawa kepada kebinasaan, kepada kehancuran dan kegagalan, kesia-siaan. Namun Roh Kudus membawa kita untuk menyembah kepada Yesus. Roh Kudus akan terus memimpin kita. Karena itu dalam surat Galatia, firman Tuhan katakan, hiduplah oleh Roh Kudus. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan membawa kita untuk taat kepada Yesus. Menyembah kepada Yesus Tuhan kita. Menyenangkan hati Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita akan stuck. Kita akan give up. Kita akan boring. Biasa-biasa. Bahkan bisa menjadi sia-sia. Akan give up dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Akan kecewa. Khawatir, cemas, gelisah. Dan tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Karena itu Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, jangan khawatir, jangan kamu kecewa. Jangan gelisah hatimu. Kamu harus tinggal di Yerusalem. Di situ berdoa supaya kamu menerima janji Tuhan, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Yesus tahu tantangan yang kita hadapi. Yesus tahu akan banyak tantangan. Iblis akan selalu mencobai. Karena itu Yesus lewat firman-Nya mengingatkan setiap kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Katakan haleluya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan buka telinga kepada iblis. Jangan mau terprovokasi oleh bisikan-bisikan dari iblis. Jangan mau hatimu dikuasai oleh iblis. Rasul Petrus menyampaikan kepada Ananias, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis?
yang akhirnya mendustai Roh Kudus, mendustai hamba Tuhan. Manusia menjadi kolusi, menjadi korupsi, menjadi pembohong, menjadi pendusta, menjadi jahat. Karena manusia itu mengizinkan hatinya dikuasai oleh iblis. Saudara bisa lihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Saudara bisa lihat, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu muram? Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Mari kita cek. Jangan sampai hati kita ini panas, muka kita muram, dan hati kita dikuasai oleh iblis. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh iblis. Jangan buka telinga untuk bisikan-bisikan iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara terprovokasi, terseret oleh tawaran-tawaran iblis, tawaran-tawaran dunia yang sepertinya memberikan keindahan, kemegahan dan segala-galanya demi suksesi, demi pencapaian-pencapaian yang hebat, akhirnya menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara demi mendapatkan suksesi yang karbitan, saudaraku yang kasih Tuhan. Demi mendapatkan sebuah jabatan yang sifatnya itu karbitan, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan itu sebenarnya membahayakan orang yang melakukan itu. Membahayakan dirinya dan juga membahayakan banyak orang. Mengerikan. Karena itu jangan biarkan hati kita dikuasai oleh iblis. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh iblis. Jangan biarkan. Tapi biarlah setiap hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan haleluya. Hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mengalami Yehezkel pasal 37, pengalaman sungai dari bait Allah. Yehezkel pasal 47 bukan cuma sampai di lutut, di mata kaki, bukan sampai di pinggang, tapi kita penuh dengan Roh Kudus sampai akhirnya kita hanya mengikuti gerakan Roh Kudus. Dan Dia yang harus kuat di dalam hidup kita. Dan kita harus mau mengikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Dan bergantung kepada Roh Kudus. Bahkan sebagai pengkhotbah, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Supaya selalu iluminasi Roh Kudus yang kita sampaikan. Bukan penghakiman. Bukan cemooh, tapi iluminasi dari Roh Kudus. Katakan haleluya. Firman Tuhan yang kita sampaikan. Bukan buah pikiran manusia yang disampaikan. Tapi firman Tuhan. Iluminasi dari Roh Kudus yang keluar dari dalam hati kita dan mulut kita sampaikan untuk membangun, untuk melengkapi. Membangun apapun panggilan saudara. Hamba-hamba Tuhan, apapun panggilan kita. Entah saudara sebagai seorang nabi, seorang rasul, sebagai seorang gembala, guru, penginjil. Saudara bisa lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam Efesus pasal yang keempat.
Ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk garis bawahi, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi membangun tubuh Kristus. Jadi tugas kita 5 jawatan. Melengkapi. Karena itu hamba-hamba Tuhan. Apapun jawatan saudara, melengkapi. Kita bukan untuk menghakimi, tapi melengkapi gereja Tuhan. Orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Supaya tubuh Kristus itu tersusun rapi, diikat menjadi satu dalam pelayanan semua baginya, sesuai dengan pekerjaan tiap-tiap orang. Dan tubuh Kristus itu tidak goyah. Apapun jawatan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, supaya yang kita sampaikan selalu kebenaran firman Tuhan. Yang tujuannya membangun, melengkapi orang-orang kudusnya Tuhan. Supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran palsu. Rupa-rupa pengajaran palsu atau permainan palsu manusia atau kelicikan yang menyesatkan. Dan sehingga punya pengetahuan yang benar tentang Yesus Tuhan kita. Pengetahuan yang benar apa maksud dan tujuan Tuhan. Memanggil kita dari kegelapan dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib, dan membeli kita, membayar kita dengan darahnya, menjadi umat kesayangannya, dan menjadi ahli warisnya. Dan anak yang dikasihinya, kita dewasa. Katakan haleluya. Dewasa. Punya kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan pesan Yesus sangat jelas. Sebelum dia naik ke surga, jelas sekali. Firman Tuhan harus digenapi. Mesias harus menderita. Dia harus bangkit. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan gerejanya, murid-muridnya, gereja Tuhan harus memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Dan gerejanya harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Kita punya pengetahuan yang benar. Bagian kita adalah 5 jawatan untuk melengkapi, membangun tubuh Kristus supaya gereja itu tersusun rapi, saling mengasihi, saling memberkati, dan dewasa, memiliki kedewasaan penuh, tidak mudah diombang-ambingkan. Karena itu kita harus kasih pengajaran yang benar. Kalau saudara guru punya karunia mengajar, lakukanlah. Katakan haleluya. Kalau saudara penginjil, bawalah jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Bawa mereka. Kalau saudara gembala, mari gembalakan jiwa-jiwa itu. Ajar mereka, beri makan. Perhatikan. Itu gembala. Dan apapun tugas yang disampaikan kepada kita, tujuannya adalah untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Sudah sangat jelas.
Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat lagi dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat. Ayat 16 sampai 19. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia mengurapi aku. Jadi sesuai lagi dengan apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Kita yang diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat Maha Tinggi. Ada Roh Tuhan pada setiap kita. Baik yang 5 jawatan Roh Tuhan ada pada saudara dan saya. Gereja Tuhan, Roh Tuhan ada padamu. Dan dia mengurapi saudara. Supaya setiap kita menyampaikan kabar baik. Katakan haleluya. Supaya setiap kita dipakai Tuhan atau mengerjakan tugas kita untuk menyampaikan kabar baik, kabar tentang pertobatan, kabar tentang pengampunan dosa setiap hari. Membangun, melengkapi tubuh Kristus setiap hari, orang-orang kudusnya. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Baik secara rohani. Yang tertindas oleh dosa. Oleh Firaun. Kita beritakan ada pengharapan di dalam Yesus. Ada pertolongan, ada masa depan di dalam Yesus. Ada mujizat, ada pemulihan di dalam Yesus. Atas keluargamu, atas usahamu, atas masa depanmu. Atas setiap hidup kita ada pemulihan. Ada pengharapan, ada pertolongan. Ada masa depan yang penuh harapan. Jangan saudara merasa hidup saudara, wah kok begini-begini aja. Saudara terus bergantung kepada Roh Kudus. Minta selalu pimpinan Roh Kudus. Ke rumah tangga saya tidak ada harmonis-harmonisnya. Terus berdoa. Terus lakukan firman Tuhan. Bukan cuma berdoa, tapi izinkan firman Allah dan Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Dengan kita taat melakukan firman Tuhan, maka akan ada suatu perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ada satu perubahan-perubahan yang memuliakan nama Tuhan. Dan orang akan melihat suatu sikap dan perilaku kita yang memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Katakan amin. Baik dalam rumah tangga, saudaraku yang kasih Tuhan. Saudara mau lihat rumah tangga saudara harmonis, harus saudara saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengasihi, saling melayani. Bukan saling menunjukkan paling hebat, paling benar, paling suci, ya, paling apa lagi? Ya. Paling banyak bekerja dan akhirnya terjadi terus percecokan. Ya, suami ngomong, istri nyaut-nyaut. Istri ngomong, suami nyaut-nyaut. Ya, ribut terus. Ribut cuman gara-gara odol. Mama harus pencet di sini.
Papa harus pencet. Itu masalah. Cuman gara-gara itu bisa ribut. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Mengalah dan tidak mau ribut, mengampuni, mengasihi, dan melayani. Katakan haleluya. Jangan hatimu panas dan mukamu muram dan bisa dipengaruhi, diprovokasi oleh iblis, dan sehingga saudara ada rencana jahat. Iblis akan terus mendorong saudara supaya saudara punya rencana jahat, dan iblis memakai saudara menjadi pembunuh. Karena iblislah pembunuh. Dia akan mendorong saudara dan memakai saudara. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Katakan haleluya. Dan selalu bergantung kepada Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Baik saudara dalam rumah tangga, baik dalam berkeluarga, bersaudara, dalam pelayanan, ya, sesama pelayan Tuhan, sesama pelayan-pelayan di gereja, pelayan-pelayan, worship leader, singers, apapun yang saudara lakukan. Saudara, jangan hatimu panas. Kok dia dipakai? Kok dia terus yang worship leader? Kok dia terus yang singers? Kok dia terus yang khotbah? Kok dia terus yang menerima tamu? Kok dia kolektor? Saudara, sama upahnya. Saudara juga harus siap ditugaskan apa saja. Jangan hatimu panas. Kok nama saya tidak ditulis, saya sudah memberikan kolektor, saya sudah memberikan persepuluhan, kok tidak dibacakan? Saya sudah mengirimkan semen 100 sak, saya sudah transfer 100 juta. Kok Bapak Gembala itu tidak beritahukan kepada jemaat? Kok tidak umumkan? Saya sudah memberikan 1 miliar untuk gereja itu. Jangan hatimu panas. Karena itu bukan untuk pengumuman. Lakukan dengan tulus, ikhlas. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kalau saudara mengembalikan milik Tuhan, itu bukan untuk diumumkan. Bukan untuk ditaruh pengumuman besar-besaran. Pengumuman bulan ini, ibu ini sudah mengembalikan milik Tuhan. Baru 1 kali. Terus 10 tahun yang lalu sampai hari ini, hari kemarin tidak mengembalikan milik Tuhan. Kan saudara malu. Baru saja 1 kali saudara mengembalikan milik Tuhan. Baru 1 kali. Saudara sudah minta pengumuman. Dan itu bukan untuk pengumuman. Ya, jangan hatimu panas. Jangan hatimu panas. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya masih hidup, saya masih bernapas, saya masih sehat, dan saya diberkati. Dan hidup yang diberkati ini, saya mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Katakan haleluya. Jangan hatimu panas kepada suamimu. Nanti muncul bisa rencana jahat dan bisa saudara membunuh. Jangan hatimu panas kepada anak-anakmu. Kok anak-anak saya tidak ada yang memperhatikan saya? Hatimu panas dan ada rencana jahat. Hati-hati. Tapi biarlah setiap kita dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, sampai kepada bangsa-bangsa. Lihat kebenaran firman Tuhan, mulai dari keluarga. Jangan coba-coba saudara menjadi menjadi penginjil buat bangsa-bangsa,
tapi dari keluarga tidak beres. Yesus mengajarkan dimulai dari keluarga. Pelayanan, pemberitaan, berita pertobatan dan pengampunan dosa, kabar baik, kita harus mulai dari keluarga kita dan sampai kepada bangsa-bangsa. Katakan haleluya. Katakan amin. Tuhan memakai setiap kita. Saya berdoa supaya roh Tuhan bekerja di dalam setiap kita dan memakai setiap kita. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah setiap kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Ini doa kita pagi hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah dan berkuasalah di dalam setiap hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau layak ku bangun, kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Berkatalah, berkatalah lebih lagi urapanmu, biar urapanmu melawati setiap kami pagi hari ini. Baik Ibu Etas, Sulik, Jepri Pam, semua kita berkata bekerjalah, bekerjalah dalam nama Yesus. Dalam hidup Ibu Betty, Sofiana Lesik, Eta Sulik, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam Pikti Mamengkong, Rai Marenteng, Ludiatan, haleluya, Betty Mandas, dalam nama Yesus. Tinayen, Sofiana Lesik, Beni Wijaya, di hidupku, bekerjalah dalam hidup anak-anak. Dalam nama Yesus. Lawati Konstantiasia, dalam nama Yesus. Nobi Nancy Nabi Tupulu, Tinayen Hanaria Tarikan, kau diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Maria David Kuduk, Resti Rambu, diberkati Tuhan. Taruh tanganmu di hatimu. Di hidupku, katakan bekerjalah, bekerjalah. Betty Mandas, haleluya, engkau dilawat Tuhan. Seruni Munda, Depri Pam, Resti Rambu, Pasaungan Tamang Koa, engkau diurapi, engkau diberkati Tuhan. Berliana Manula, engkau diberkati Tuhan Ibu. Dalam nama Yesus. Roh Tuhan berkuasa atasmu. Rai Marenteng, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Lansoa, Kis diberkati Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup. Bekerjalah. Johannes Lan, haleluya, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah dan berkati mereka Tuhan. Lawati dalam nama Yesus. Urapi, pakai setiap anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Ibu Winda Lase, Jamah, kau berkati di dalam nama Yesus. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah dalam hidup kami. Kuasai hidup kami. Lawat setiap kami. Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah setiap hati kami. Pulihkan di dalam nama Yesus. Bersihkan hati kami dari segala kemarahan, kebencian, kepahitan, dendam. Bersihkan dalam nama Yesus dari hal-hal yang kotor. Kuasai kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Bekerja dalam hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus. Berkatalah, lebih lagi dalam hidup kami.
ini. Dalam nama Yesus, buat Ferdinand, Yohana. Dalam nama Yesus, Maureen Mamenko. Dalam nama Yesus, Ekil. Hidupku bekerjalah, bekerja di atas setiap kami. Jamah setiap hati kami. Dalam nama Yesus, jamah Ibu Asnida Manalu. Dalam rumah tangganya, dalam keuangannya, diberkati Tuhan. Sinu Astri keluarganya diberkati Tuhan. Leni Uno suaminya yang sedang mengalami prostat, Tuhan jamah dan sembuhkan. Oma Ice Tuhan berkati sampai kepada anak-anak cucunya. Tuhan urapi hambamu, pakai dalam nama Yesus. Agustina Boru Sirait, Ludiatan Maureen Mamenko, engkau urapi. Mariati Sihombing, Lawati Nurlinda Simamora, Ramena Pasaribu, Rai Marenteng. Tuhan urapi, Tuhan urapi, Tuhan bekerja di atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, jamah dan tolong mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan, berkati keuangan mereka, berkati rumah tangganya, pulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Taruh tangan saudara di hatimu pagi hari ini. Dan katakan, bekerjalah Roh Kudus di hidupku. Kuasailah hatiku, supaya hatiku tidak panas. Supaya mukaku berseri. Jamah hatiku Tuhan. Bersihkan hatiku dari segala kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan. Pulihkan Tuhan. Mampukan kami untuk mengasihi dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada setiap kami. Tolong kami Roh Kudus supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tawaran-tawaran dari iblis. Tolong kami Roh Kudus supaya hati kami kuat. Hati kami berpaut kepada Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan. Kuasai hati kami. Pimpin setiap kami Roh Kudus. Pulihkan setiap hati kami. Dalam nama Yesus. Saudara terus berdoa. Katakan, pulihkan hatiku Roh Kudus. Pulihkan hatiku, pulihkan hidupku. Di dalam nama Yesus. Saudara jangan diam. Saudara berdoa, pulihkan hatiku. Pulihkan hidupku. Dalam nama Yesus. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Hati kita harus beres. Hati kita harus pulih. Hati kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Harus bersih, suci, tulus. Hati yang baru. Hati yang mengasihi. Hati yang mengampuni. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati kami. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Hati yang taat. Hati yang setia. Hati yang mengasihi Yesus. Memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hati yang penuh damai. Damai di hati kami. Sukacita di hati kami. Damai di hati kami. Damai, damai, damai. Damai di hati kami. Damai, damai dari surga. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Memenuhi setiap hati kami. Sukacita surga memenuhi setiap hati kami. Kirabasi kata karabasi karabarabas. Yarabarabasi karabati karabasi. Hurabasi kata karabasi kini. Oh, damai di hati kami. Damai. Oh, rabasi kata karabasi. Pulih di setiap hati kami. Pulihkan. Jamah Tuhan. Jamah. Jamah setiap hati kami. Jamah setiap hati kami. Jamah, 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 jamah. Jamah setiap hati kami. Pulihkan, pulihkan, pulihkan.
Oh, dari segala rasa kecewa, dari dendam, dari kebencian, kemarahan, kepahitan. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan, pulihkan Tuhan. Setiap hati yang kecewa. Pulihkan setiap hati yang kecewa. Pulihkan Tuhan, pulihkan, pulihkan. Pulihkan, pulihkan. Pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Tuhan berkati hatimu, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan sembuhkan setiap luka-luka di hatimu. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati engkau dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan hatimu. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Diberkati saudara di dalam nama Yesus. Diberkati di dalam nama Yesus. Dipulihkan oleh Tuhan. Dan diurapi oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati Leni Uno dalam nama Yesus. Haleluya, suaminya yang prostat sembuh dalam nama Yesus. Mayol, haleluya, benjolan di leher dan haleluya yang mengalami rasa sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Kembarwati Tuhan lawati, Eta Suling Tuhan lawat dalam nama Yesus. Konstansia Tuhan lawati, Soleman Pebe, haleluya, diberkati Tuhan. Rumahnya terjual dengan harga yang terbaik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, Karlina Lina yang mengalami sakit gondok, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bernadetta sembuh dalam nama Yesus. Saudara Adi dijamah Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Cenadi diberkati Tuhan suami istri di dalam nama Yesus. Haleluya, Novianti Paebang Tuhan berkati saat ini mengalami sakit kepala. Haleluya, migren dan otot sakit. Kadang susah jalan, Tuhan jamah dan sembuh dalam nama Yesus. Jamah dan sembuh dalam nama Yesus. Sarah sampai Tuhan berkati. Denny Lucy Tuhan jamah. Nelci jamah. Ludiatan duet jamah Tuhan. Beni Wijaya dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Depri Pang yang mengalami sakit ginjal, saluran kencing, kandungan, turun Tuhan jamah. Sakit lambung sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, Konstania, haleluya, diberi kekuatan, pertolongan dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Sylvester Kasa, pemulihan, haleluya, kesehatannya yang stroke Tuhan jamah dan sembuh dalam nama Yesus. Lexi Amanda hatinya dijamah oleh Tuhan Yesus. Tirayan Sianturi, haleluya, dijamah Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Navia Nancy dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dewi Parapat, engkau dijamah. Pasaungan Bina Joy, haleluya, Tuhan jamah engkau dan bersama keluargamu. Vivi Val, haleluya, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Urapanmu bekerjalah. Mengalir urapan buat jiwaku. Urapan Tuhan mengalir atasmu. Haleluya, buat Epriani, haleluya, bapaknya yang sedang mengalami sakit, Tuhan jamah sembuh dalam nama Yesus. Rosialin Gurong, Tuhan jamah dan berkati dalam nama Yesus. Anak-anak keluarganya dipulihkan, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang ku perlu, Roh Kudus mengalirlah. Rohku mengalir atas haleluya anak-anakmu dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir, bekerja, memberkati setiap kami dalam nama Yesus, melawati setiap kami dalam nama Yesus. Kuatkan Rohku, Rohku yang ku perlu, yang ku perlu.
Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus mengalir. Jamah dalam nama Yesus. Kuatkan setiap kami, lawati setiap kami, sembuhkan anak-anakmu. Aliri dengan kuasa-Mu Tuhan. Denny Lucy, dalam nama Yesus, bapaknya yang sedang sakit paru-paru dan batuk, sembuh dalam nama Yesus. Mariachi, Simar Mata, Tuhan jamah pergumulannya, Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, jiwaku dalam nama Yesus mengalir berkat Tuhan, mengalir. Roh Kudus mengalir di atas hidup, di atas keluargamu, di atas hidup kita, suami istri. Roh Kudus dalam nama Yesus, buat Ibu Kembarwati, Maureen Mamengo, Depri Pang, Paulina Tumbang, dalam nama Yesus. Roh Kudus mengaliri hidup kita semua. Saudari Egi, Saudari Christine, Yona, Putu, Ibu Ertati, Andre, dalam nama Yesus. Samuel, Ria, haleluya, Fani, haleluya, dan Dona, Ibu Gembala, Kesia, Priscilla, Joshua, haleluya, seluruh jemaat Tuhan GPDI Maranatha dan Pasar, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati dan aliri dengan kuasa-Mu Tuhan. Diberkati mereka dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka. Dibuat Tuhan berhasil. Sakit penyakit mereka dilalukan di dalam nama Yesus. Gulis, Kau diberkati Tuhan. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalirlah, mengalir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir atas Agustina Baru, Sirain, Serli Biri, Erlina Simamara, Simar Mata. Tuhan berkati, Tuhan urang dalam nama Yesus. Seruni Munda, Engkau diberkati yang ada di Malaysia. Diberkati Tuhan. Aku perlu Roh Kudus, yang ku perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang ku perlu. Haleluya, haleluya. Aliran kuasa Roh Kudus. Aliran kuasa Roh Kudus. Aliran kuasa Roh Kudus. Aliran kuasa Roh Kudus mengaliri setiap kita dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Yesus, menyegarkan, memulihkan, menguatkan. Haleluya. Memberkati saudara di dalam nama Yesus. Menyembuhkan sakit penyakitmu di dalam nama Yesus. Memulihkan setiap hati di dalam nama Yesus. Dan memberkati setiap aktivitas saudara. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, pendidikan dan masa depan. Serta pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terus terjadi. Kesembuhan terus terjadi. Pemakaian Tuhan terus dinyatakan dalam hidup saudara. Keluargamu semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dan dipakai Tuhan. Dan Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Baik dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati dan lebih lagi. Untuk menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Dan berkat-Mu di atas rumah tangga kami. Di atas pelayanan di tempat ini. Di atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Worship leader, singers, pemusik. Dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Haleluya. Pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pelayanan yang ada di tempat diberkati Tuhan. Baik juga saudara-saudara kami yang mengikuti haleluya doa pagi hari ini. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Keuangan mereka terus diberkati Tuhan. Tidak pernah kekurangan, tapi kelimpahan. Dan berkati sampai berkelimpahan. Sehingga mereka terus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga sampai kepada bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa di sorga. Dan terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih karunia dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna. Pengurapan yang baru curahkan. Bahkan tanda-tanda heran dan mujizat menyertai setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan akhiri doa pagi ini. Haleluya. 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 Yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat saudara yang sudah mengikuti.